وعلى آله وصحبه ذوي الكرام أما بعد فقال تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إن كان قولي هذا مرضيا عندك فافتح قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واهديهم إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin tuku-tuku, abu-abu, gure-gure, santri dan santriwati yang berbahagia. Mari segala syukur dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Zul Jalali wal Ikram atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa kita rasakan bersama. Bahkan sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, menghirup udara di bulan Sya'ban yang mulia. Moga-moga kita diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan dan memasuki dalam arena bulan takwa. Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita tahun lalu masih berpuasa bersama-sama dengan kita. Banyak di antara teman-teman kita tahun kemarin masih makan sahur bangun sama-sama dengan kita. Berbuka puasa bersama dengan kita. Belajar sama-sama sekelas dengan kita. Tapi tahun ini mereka sudah tiada. Berarti boleh jadi tahun ini puasa yang terakhir bagi kita. Jangan ada pennya kampuli kita kayaknya. Makanya jangan sia-siakan Ramadan kali ini, karena Ramadan yang akan datang boleh jadi Ramadan yang terakhir. Teriring salat dan salam, mari kita bacakan dan kita alamatkan ke hadarat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila para keluarga, sahabat-sahabat dan kerabat beliau sekalian, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para imam-imamul mujtahidin, ulama-ulama amilin as-salihin yang telah berjasa kepada kita sekarang bahkan hingga kiamat dunia. Takdim ma'at takrim yang mulia Abah sebagai pimpinan daya Syamsul Duha yang kita cintai ini. Kemudian seluruh para ustadz dan ustadzah, dewan guru yang masih setia mengajar di daerah ini. Kemudian juga seluruh para pengurus, kabit-kabit, sekretaris, bendahara dan semua yang terlibat berjasa untuk lembaga pendidikan ini. Dan tak lupa pada adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'ah. Selamat datang dengan muka yang berseri, dengan hati yang bergembira. Semoga kehadiran kita malam ini merupakan kehadiran yang tercurahkan rahmat, dan semoga pula malaikat didatangkan, dihadirkan untuk menghamparkan sayap-sayapnya. Amin ya rabbal alamin. Kasih ya.
malamnya tausiah kitanya nah bila berangka memperingati Maulid. Wah. Kunci tukang kasihan. Makanya segala mulai kayak kauli konsen durung dengo ya. Betul kan siap? Di malam ini agenda ceramah dalam rangka menyambut atau menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan. Nyo senang katruh Ramadan atau senang singoh pri? Dua-duanya. Senang datangnya Ramadan, alhamdulillah. Tapi senangnya katruh pri, innalillah. Karena anehnya orang belajar tapi galak pri. Aneh kok aneh. Anak-anak SD sejak pagi sudah siap dengan sepatunya, kemudian sudah siap dengan tasnya, langsung berangkat ke sekolah. Tiba-tiba sampai di sekolah diumumkan oleh bapak guru ibu, anak-anakku sekalian, hari ini kita libur ya, hore. Atau dia sekolah, atau senang opri. Berarti kalian kalau senang pri, berarti lagi aning SD. Ya bukan? Ya aning SD kan? Anak-anakku sekalian, memang wajar. Kalaupun kita senang, yang pertama karena senang dengan hadirnya Ramadan. Yang kedua, kita akan bertemu dengan orang tua yang barangkali telah lama tidak pernah bertatapan muka. Kalaupun pernah bertemu, barangkali hanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya, maka ngomong anak rumah. Nah, berarti kali ini kita akan bisa melepaskan rindu bersama orang tua kita di rumah. Dan tentu saja orang tua kita pun merasa bahagia dengan kepulangan anaknya yang telah lama tidak bersama. Tapi ketahuilah, kebahagiaan orang tua bukan sekedar dengan kepulangan Anda. Tapi mereka akan semakin berbahagia, akan bertambah senang dan gembira ketika Anda pulang dari pesantren. Ada ciri-ciri santri. Di dua budaya, mulai sopan, taatnya sudah mulai bertambah. Urang sih pasti semakin bahagia. Coba anak hele, buka anak kayak kurang hobi apa muka. Urang sih mulai semakin bahagia. Hanali berhaba gasa-gasa musuhnya musuh campur dengan urang sih. Kembali orang tua merasa bahagia. Sumayang anak payah yu happy anak lele, kemudian selalu dalam mengulang pelajaran. Waktu pulang sudah bawa kitab 1-2 untuk dikaji belajar. Orang tua bukan main senangnya. Dan sebenarnya kalau tidak sekarang Anda membahagiakan orang tua, kapan lagi pejalok menyampaikan materi Lupa senang urang ci bajar. Karena urang ci yang trik bersama ni wate segolong jati pula. Wate matang bersusui, matang 2 tahun, matang bersama. Setelah itu kajak si pula, katiga hidayah. Lihatnya duit dari daya, barangkali kajak kuliah, keluar dari kuliah, lulus kuliah, barangkali kamu nikah, ajalah. Kalau bukan sekarang, coba sekarang tundukkan kepala dan renung sejenak. Dukna he iyah nan mak di kampung. Dukna jera urang si di bak kirim belanja.
Dan tentu saja kita-kita yang sedang berada di sini bukan semuanya anak-anak orang berada. Kan mandu urun kaya. Na yang he iblang, na yang he ibli. Na yang sebagai kuli bangunan bekerja lauroka. Oh yang nampak jauh dia urunci. Dari duit capeknya buat ada yang pakai ke urunci cuma makan, cuma minum. Nyurin si agam mungkin cuma minum kopi. Nah tambahannya yang rokok, rokok. Selebih dari itu hanya untuk anak-anaknya tercinta. Pajan nukalah jasana. Pajan urunci senang, pajan urunci bahagia. Lihat nungkawe. Tak terbatas dengan izin dari suami. Ya agam, pajan kesana urunci. Kagum keluarga, kasibuk dengan ngurus istri. Kadang tinggalnya pun sudah jauh jarak, tempuhnya pun sudah agak sulit untuk saling bertemu. Kadang ya inang ibu kawin di Kalimantan, kadang ya agam kam kawin di Jakarta. Baca urunci tenang. Salah pajan orang sik senang. Salah pajan akhir derita. Yang ubudkan anu getimang asai senang anu bahagia. Kulit semakin kerut, rambut punuh uban, timpura Tuhan anu pujrang. Kulit semakin kerut, rambut punuh uban, timpura Tuhan anu pujrang. Salah pajan orang sik senang. Long. Ayah lam jerasabe ugen jauh udang. Kadang pernah utang ke belanja. Poma doa sabi tiap oleh sembahyang. Melangkah batuhan ke ananda. Orang raya anu mentuah badan. Haram di anaknya berguna. Orang raya anu mentuah badan. Haram di anaknya ke ulama. Salah pajan orang sik senang. Pajan kenang. Yang lagunya pun yang tidak juga. Dan muka mana menurut anu kewin. Kadua elit dari apa? Jamaah. Kemudian walaupun mungkin besok kita sudah libur, Ramadan sudah pre barangkali walaupun tidak sepenuhnya, tapi ketahuilah dalam Ramadan sebenarnya juga bulan pendidikan. Kapri dengan model pendidikan Dayak, tapi kita akan lanjutkan kembali dengan pendidikan model pendidikan Ramadan. Karena Ramadan menurut saya adalah sebuah fakultas besar yang mendidik mahasiswa dan mahasiswinya. Ramadan merupakan sebuah pesantren atau daya besar yang mendidik santri dan santri-santriwatinya. Kita carai Purno. Yang pertama ini Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang barusan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalian cari Bismillah.
Dua kali jelago. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian beribadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Di ujungnya Allah memberikan sugesti harapan, la'allakum tattaqun, semoga, supaya, sebenarnya hanya Allah yang turunkan, semoga supaya kalian menjadi orang tak. Pertanyaannya, tak takwa ya? Insyaallah. Yang takwa yang mana? Tadu takwa kau kira-kira. Nampak. Katakanlah ada yang 20. 15 berarti baru ban balik. Tapi walaupun demikian, umumnya wanita kan ada yang balik umur 9 tahun, ada yang 10 tahun. Mereka balik aku 10 tahun, berarti sudah berpuasa selama 10 kali. Berarti 10 ke Ramadan kakak tak alami. Apakah sudah takwa? Padahal Allah menjadikan 1 kali saja kita berpuasa, kita sudah menjadi orang-orang takwa, apalagi sudah 5 kali. Apalagi yang sudah umur 40, 60. Berapa kali sudah? Berarti benar kata takwa. Ya bukan? Tapi kalian di lapangan. Lagi-lagi takwa mudah-mudahan urung Tuhan. Apa sih? Ini pasti ada salahnya. Kita gagal dididik, ditempa oleh Ramadan. Ramadan seakan-akan hanya sekedar bulan adat atau tradisi. Asal kata Ramadan cuma sekedar kebiasaan gerah malam mendirikan sholat tarawih. Tangkapnya kadang. Padahal bulan puasa, bulan lapar, bulan haus, bulan dahaga. Ya bukan? Tapi kenapa bulan Ramadan umumnya kita paling banyak habis belanja? Tadi habis peng di luar Ramadan, bulan Ramadan. Ini aneh. Yang iyahdon, umahdon ini kaki dua gerumpang di Ramadan. Kacau, pengen mupat, peng belum dulu. Ya bukan? Tapi udah mekat paling ramai bulan Ramadan. Itu pengeluaran paling lel saat berpuasa. Siapa yang suruh kumpul di pasar-pasar untuk jualan? Siapa yang bikin pengumuman sampai jalan-jalan macet? Siapa suruh tukang parkir kok semakin sibuk? Kereta-kereta macet padat, kota-kota ramai. Siapa perintah? Rupanya buat nafsu-nafsu orang yang sedang tahan lapar. Nafsu rupanya juga dikerahkan orang-orang sampai kumpul yang gaduh. Buktinya perubahan nujuk kabur. Bohjuk perempuan bumi. Pertanyaan saya, so yang umur muncul-muncul bulan puasa. Buat nafsu-nafsu orang yang sedang menahan lapar. Rupanya di bulan Ramadan kita bukan menahan hawa nafsu, tapi jungun hawa nafsu. Kalau bahasa Aceh jungun, kamu kau jungun? Tarik lagi urun tarik karet, kan? Siap tarik. Tidak perlu iputak, pupuk tegak. Urang lah bulan puasa sejak sahur berjungun. Sahur jungun pun luho macam petun, maghrib berjungun tu iputak habis yang nak. Nyo ada kesalahan dalam praktek ibadah puasa. Ikut buka makanan, kamu kumpul di meja, kamu riti, bakwan, risol, mie jalu, liumang, yang kena buka keliling lagi orang tawakkan bahu, dicukai, tukun bangku liumang, dapur kami habis kuncul. Jadi orang kena balas dendam. Ya, biuk silap, biuk salah. Kadang-kadang su ambulan kat dalam fikir su alarm klok-klok dia tidur. Yang mudah-mudahnya
Dan pikir tak puasa. Tak puasa punya kalau salah kira tak buka laju gara-gara ambulan tu. Tak? Tak. Hanya tak. Nalem. Gara buka dijaro kasih apa cindo ya terpun pak. Bak bilah minuman. Dia pikir ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rupanya orang berayat kursi tadi cindo yang dua bohong. Demikian tidak sabarnya kita menunggu waktu berbuka. Kenapa tidak santai aja? Padahal waktu berbuka, waktu azan cuma sunat berbuka ketika awal masuk waktu. Kira-kira kalau buka jam 9 boleh nggak? Juga. Cuma sunat. Bahkan Mbak Sumaya hanya lemenya belum prehode ya. Jadi luhung preh, huna luhung mana? Hanya bakwa puasa. Ini ada kesalahan, mungkin tahun ini harus diperbaiki. Puasa kan belian makanan. Puasa bukan bulan melampiaskan hawa nafsu, tapi menahan hawa nafsu agar 11 bulan lagi selepas Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsu. Ramadan bulan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan dididik kita nyawa dengan beberapa pendidikan. Diterima bukan? Pertama, Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Buat tawadhu? Hah? Merendah diri. Rendah hati. Sering orang terjemahkan tawadhu itu merendah diri. Kalau merendah diri, semua orang mampu. Semua orang bisa. Cuma merendah diri di mulut. Kayak tanya, kamu syukur banget. Ya. Karena yang bahasa bati. Draw ke juga tak kul ditanya kok banget kah? Saya juga ke. Berarti itu bukan tawadhu. Kamu syukur gafir, dia berkun drone karena betul karena basa-basi yang kita kun drone urung gafir, lagi begitu juga. Berarti bukan tawadhu itu bukan di sini, tapi tawadhu itu di sini. Berendah. Dengan bahasa simpelnya orang tawadhu itu siap kalah. Ya. Punya mendawa kalau yang baik kalah Pak. Pak ibadah, yang baik kalah Pak, tak belajar, punya mendawa, punya soal masalah kuat-kuatan tenaga Pak telu. Ya orang tawadhu je lagi nya, ana ingin menang. Yang idon tim pakai ngangan sabah pilih, kadang-kadang harus menang. Yang tanda tu kamu. Berarti Ramadan belum menempa Anda menjadi orang yang rendah diri tawadhu. Sepele. Tadi yang manusia makhluk hebat, ya. Turut lagi hebat awaknya ada, hebat di rumah, ya, so hebat. Lumo terubah naso kuat, pakai kuku rod naso kuat. Malam megang tengok takoh tapu domo tameu pasai ko sono huru la ke do takoh tapu rung tameu kude sono polisi do hebat domo berarti kami hantar kenang iya pernah ada lihat kambing mandi malah kalau hujan kambing lari ya bukan kambing takut air hantam kenang ia semudik tapi giril dong pakan truk ngorojo kamengnya beroi be kameng pakan danyon teh hana taman oka beji kameng hana mano beroi kita nyon teh hana taman beji betul tidak Mia kucing
Mana si Mia Muhammad aja. Karena Mia yang Mia kampungnya. Nah pernah mana? Yang putih tetap putih bersih. Padahal dia tidak pernah mandi. Hana irah tapi dalam bantai hana masalah hana luak dah gulam-gulam. Hana irah ciron berah-rah. Ciron tu hana temanok begiti bekaret baik kami kutuk. Tapi kau menang Mia. Betul tidak? Ayam tidak mandi sampai hari ini ayam tetap bau ayam, tapi manusia yang tidak mandi kok bau ayam. Yang mana? Hebat makhluk Allah yang lain ketimbang kita. Makanya kalau mau unggul, lebihkan dirimu dalam takwa, amal dan ilmu. Menjadi medan takwa hana amai pitan lo kira lebih mulia awak lumo awak kameng awak ini. Maka tawadhu'lah, jangan merasa hebat kalau sebenarnya dengan hewan-hewan yang lain malah lebih mereka daripada kita. Betul kan? Ya. Lalu mengaku Ramadan dididik kayaknya untuk tawadhu. Bagaimana cara Ramadan mendidik kita untuk tawadhu? Ramadan wadena puasa dalam jaurat imam dengan luho dengan krek-krok buat lumo tegede. Ya bukan? Ale ya dari itu. Iya ro bapak dia kan dah hai to. Buri-juri dia bak ini. Coba kun. Ya, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa khuliqal insanu dhaif. Manusia itu sebenarnya tercipta dalam keadaan lemah. Hanya daya dan kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang tahu diri bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jelas? Itu yang pertama. Kedua, Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang qanaah. Jamaah. Apa itu qanaah? Cukup dengan apa adanya, tidak tamak, tidak rakus, tidak congok. Ya galang na congok. Ya dong gini kalau lu kalian belanja nak video 5 ikan beruh nak kirim di pajumu dekat cok mana kok ada rok apa ada kok cok lagi buah tamak tidak qanaah cukup dengan apa adanya. Ramadan mendidik kita sejak makan sahur kita disuruh cukup dengan satu perut makanan, dipetik dengan satu gelahi atau ala kadarnya, kemudian diudut sampai dengan waktunya karena dengan satu perut makanan. Artinya Ramadan mendidik kita untuk merasa cukup, tidak congok. Jamaah, orang yang rakus walaupun kaya tidak akan pernah merasa kaya. Orang yang tidak qanaah walaupun banyak duit, walaupun banyak harta, dia tidak pernah puas. Dia benar? Nak perlu kaya malamnya? Anak payah hidup pen 5, anak payah tunggu setelah menikah, anak payah biar kawin dia agak-agak, malamnya juga kaya. Cukup dengan apa adanya. Teman-teman kita pakai pakaian bagus-bagus, kayaknya cukup dengan pakaian sederhana. Oh, napa jauhana pihana masalah. Itu artinya karena apalagi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, bersih lagi urang bilang angka tidak akan ada ujungnya. Angka ada bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Beliaunya 10. Sentuh 2, sentuh dia sampai 1000. Lihatnya 1000 biasa. 1000 biasa sampai 2 sampai 1 juta lihatnya 1 juta. Mati udah membuat udah habis. Yang mana? Jangan lihat ke atas. Barangkali ada teman-teman kita yang orang tuanya orang kaya, kadang jemputnya pun pakai mobil mewah.
kita tetap pandang ke bawah. Ada teman-teman kita yang lebih miskin dan rendah daripada kita. Yang sebenarnya resep hidup kaya. Imam Ghazali kaya tidak? Miskin. Imam Syafi'i kaya tidak? Orang miskin, malah anak yatim. Siapa lagi? Semua ulama-ulama kebanyakan hidupnya pas-pasan, tapi mereka bagaikan hidup orang kaya, merasa senang dalam keadaan kemiskinan. Ya, Ramadan adalah bulan mendidik kita untuk jadi orang yang qanaah. Pada buah pelajaran 2. 3. Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang wara. Wara sanggup menahan diri dari yang haram, malah dari yang syubhat. Syubhat, jangankan haram, malah dari yang syubhat. Syubhat itu adalah tidak jelas halal, tidak pasti itu syubhat. Kan mukroh dah elok, lebih kan mukroh daripada syubhat. Ya, contoh. Gerupuk itik di rumah ini nampak? Mana? Nah, rupanya Pak Dia di rumah ngedemi bawa mana? Hana musuh itu mana? Cuma rupa mana? Karena mana bro pintai mina, mana bawa pinang cewek-cewek ini. Ya, status bawa manoknya tidak ya? Bawa manoknya syubhat. Orang wara dia tidak mau yang syubhat. Jelas? Apa jadi hak? Karena hati-hati pulang dari sentri. Ya agak. Kadang-kadang Allah Ta'ala ingin memberikan ilmu kepada kita, tapi terhambat hanya gara-gara pernah makan haram. Dah makan haram? Jopeng lam lagi go, lam ngon lam bili. Imam Haramin, adik-adik, kenal Imam Haramin? Kenal? Pak Murba? Imam Haramin adalah guru Imam Ghazali. Imam Ghazali yang duri? Berarti kalau Imam Haramin guru Imam Ghazali macam dukna hebat, berarti itulah gurunya. Imam Haramin sejak kecil sudah dijaga oleh orang tuanya agar tidak pernah makan haram. Masih mahu kan? Satu hari Imam Haramin kecil macam kuah-kuah, macam menyusui. Kebetulan hari itu orang tuanya Imam Haramin seorang ulama besar baru pulang. Mak tu sibuk-sibuk lah hidupku dia bersiap makanan untuk ayahnya, ayah Imam Haramin. Ketika ada rumah, kalau Imam Haramin tak kuah, bila kita susu mak kerana kita memang kuat dengan guru ini makanan padaku. Kita mengaju seorang budak wanita, budak seorang tetangga. Kita hijau anak-anaknya Imam Haramin yang masih kecil. Ibu dia minum susu ni. Kita ayah Imam Haramin. Gerung kau juga baga-baga. Saya ubi susu kan itu. Ikah yang kau. Berarti susukah atau kau. Dan tidak halal untuk kau berikan kepada anakku. Hijau Imam Haramin yang tahu getung-tung mulia uyuk. Dicupet bak perut. Geramah-ramah. Sampai cubit muntah abai lu. Pertanyaan. Kira-kira bayi makan haram dosa tidak? Pakai cubit? Baik nasi yang haram yang kan halal dalam perutnya walaupun hukum haram tidak dialamatkan kepada Imam Haramin. Ketika dewasa, coba lo berdua ceritanya, mau berpegah legoknya, dan berdua itu. Berpegah legoknya ketika debat dengan urang-urang Mu'tazilah. Jadi dalam debat-debatnya tiba-tiba Imam Haramin di suatu hari pernah agak kalah. Hanabilah bang buka abah lagi mudhun-munan. Selesai debat ditanyakan oleh muridnya, wahai tuan guru, kenapa kali ini seakan-akan Anda tidak mampu mematahkan argumen lawan? Lagi ada lo. Imam Haramin menjawab ketika itu, mungkin ada sisa kemarin di perutku. Kisahmu, udah tuh kisah subuhnya, mana abis itu ini.
nya gepugah bak ngonnya tulis di kitab kalau betul telelo mau gepugah baron kan berarti ada gepugahnya ada bidika ya hati-hati Imam Haramain ulama besar guru Imam Ghazali tapi sejak kecil sudah dihindari oleh orang tuanya dari yang tengok tabur tengok tajam jarawa nah penggok jangan coba-coba ambil walaupun terkadang hukumnya ada yang haram ada yang tidak tapi baik cocok bahkan walaupun kita terkadang tidak dosa Imam Ghazali mengatakan makanan haram itu membuat pengaruh kepada kerasnya nama apa yang anjir juga nya Ramadan di Purno ini karena dibaca Purno Ramadan padahal nasi halal tapi ketika Ramadan kita haramkan bu halu tengok Ramadan ka halu kajalam halu pahmu kau nabi murid pahmu karena wate buka wate mu nah ulah ngapung lu gede wate buka murid hai dia buka naik murid pak padahal saya kamu buka tanda kamu murid ulangi nyuruh semangat bu goreng harum tengah puasa ka harum pajalam harum apa jus pokat harum tengah puasa ka harum pajalam harum apa iya kopi iya teh harum tengah puasa ka harum pajalam harum apa urung roh harum tengah puasa ka harum pajalam harum artinya yang halal-halal di bulan Ramadan kita sanggup tahan diri hendak jauh padahal halal yang sebenarnya sebuah pendidikan tidak rugi tinggal dari Ramadan kita tahu tahan diri dan sanggup pantang dari yang haram udah yang itu dari haramnya disebut waras suara pada kau kak dawa tuh lagi mana lagi suara tambah satu lagi ikhlas puasa sebenarnya bulan mendidik kita untuk ikhlas karena Ramadan sebenarnya ibadah ikhlas punya semayang dia belum mah kau buat Quran mungkinnya ikut legok tanya belum tu tapi Ramadan pun dan belum tak puasa pun dan belum oh taruh dah ibadah pun dan belum bangun ngon pilih kita pun dan belum berarti Ramadan ibadah apa itu ikhlas karena buat orangnya karena dia kena badaya karena apa karena Allah karena puasa ada urunci namun dahulu arah ke jemaah kayu isen jelek kan mau kayak dubi ini kau ya buat karena apa Allah jadi tak pun dia karena Allah lagi dengan semayang sengaja aku sholat fardu duhur parakah karena Allah Akbar sengaja aku puasa sehari menunaikan Ramadan karena Allah Akbar tak apa karena Allah karena lah tuh jilbab karena apa? Karena fashion. Tim nusuk dan dunia karena Allah. Tim bercermin, tim soleh bakal anak karena Allah nah. Apa yang ini semua ya sengaja tuh jilbab warga karena ya. Tapi lama itu karena Allah nah. Hanya karena Allah berarti karena passion, karena adat, karena di Aceh semuanya pakai jilbab, apalagi santri semuanya berjilbab. Tapi benar karena Allah, ya Allah nyuruh dulu ya Allah ya baru jelas. Silakan ditagih sampai jilbab dan pakai karena Allah dan pakai lillah, rupanya umpunya mana tidak. Rupanya tutupnya. Ya benar, ikhlas. Pada kok Tadi lihat tawadu huruf awalnya ta. Qana'a huruf pertamanya kaf kaf wara huruf pertamanya ta kaf we alif ikhlas ta kaf we alif dibaca tak nah
Tapi orang yang melakukan ibadah Ramadan la'allakum tattaqun dididik dengan 4 sifat ini. Yang kelebihan Ramadan yang pertama. Yang kedua, jamaah sambung betul. Lanjut. Yang kedua kelebihan Ramadan. Kelebihan Ramadan yang sering dipertanyakan karena hana boga ahli kelebihan-kelebihan yang lain karena boga dalam kitab dan gure-gure. Ramadan boga dalam hadis setan-setan dibelenggu, sufidatis syayatin, setan diikat. Tapi dipertanyakan, kalau setan diikat, kenapa kenapa orang-orang di bulan Ramadan masih ada maksiat? Nafsu. Ya. Jamaah mau tahu? Jangan selalu salahkan setan ketika kita maksiat. Imam Qurtubi mengatakan maksiat itu terkadang muncul daripada nufusul qabihah, jiwa atau nafsu-nafsu yang buruk, atau adatul qabihah, kebiasaan-kebiasaan buruk. Berarti anak tabi-tabi boleh saya punya urang juhud lingkungan bro, nafsu ke hana kepedur, ada hana setan dalam dunianya tetap kalah, tetap maksiat. Bahkan bronya sam setan hana li dia cek kayak gunung lepak kayak jauh li ulah tahu itu nah demu intai urang juga parah urang setan mengipakkan urang Medina pada diwaya-haya kan isang-sang terhantung terlimat pada roh ya amin menimpa pelajaran tapi batik dok ijoget-joget dengan pakaian tidur bahkan setengah telanjang yang lebih paling ini setan. Betul tidak? Munyo dapat riba, praktek riba, setan hendak pernah ya aman ulung ya paksa ya mebak baik mana? Paling sama lah. Tapi setan-setan yang lebih parah daripada manusia hari ini, daripada setan hari ini adalah manusia yang lebih buruk daripada setan. Bahapa katakan kita paksa yo riba. Tengok-tengok ada nonton HP kali pinjaman online. Bunganya murah loh, kali bilari loh. Ya bukan? Nah yang kamu datang rumah ya paksa. Berarti setan-setan ulangnya kayak mendoa, nyatanya berkat tak melindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada setan terku. Tapi ketahuilah setan hari ini juga sedang berlindung. A'udzubillahi minan nasir rajim. Aku berlindung dari manusia yang terpukul. Ya, yang benar setan dibelenggu di bulan Ramadan ada pikat karena maksiat tidak mesti dari setan. Dan dalam jawaban kedua, setan diikat di bulan Ramadan, setan kan kabeh ngantanyo. Pas Ramadan diikat juga kenyong. Menghuhut orang kenyong aja. Malam semakin Ramadan semakin kerak diikat. Sebab kamu ikat. Ya boleh jadi karena maksiat. Terkadang dari setan, terkadang daripada manusia yang sifatnya dari setan. Nah, kelebihan yang kedua juga sering dipertanyakan. Itu bukan yang ulangin. Uji ada? Ini ada. Buka, dang-dangnya tak pun lagu selewut tak boleh. Sallallahu ala nabi ala habibi sayyidil anbiya ala habibi sayyidil mustafa khatibir rusul khairil bashari badri tamami nabil huda badri tamami nabil huda ya tabiba qulubina ya syafi'a dunubina Muhammad
habibi sayyidil anbiya alal habibi sayyidil Mustafa. Nào dương nè. Vậy đó. Kêu miệng kêu chứ thầy bình lập á. Jamaah. Kelebihan berikutnya, Ramadan sering disampaikan oleh ustaz-ustaz bahwa bulan makbul doa. Tapi banyak orang yang mengeluhkan, ya wahai tuanku Syekh Ustaz, asa sejak bulan Ramadan seumur hidup saya berdoa sampai hari ini belum makbul. Nah mana? Nah doa-doa yang lagi bulan Ramadan kalau terima doa-doanya. Nah ingat, Allah tetap kabulkan doa bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ud'uni astajib lakum. Tapi ketahuilah, Allah mengabulkan doa belum tentu apa maumu, tapi apa maunya. Belum pasti di waktu perlumu, tapi ada waktunya. Bukan? Ada Allah yang juk dia ni lagi, kalau dia ada don kulai, kadang don lagi ya Allah, nubi dong bunara segi, tapi dia ilmu. Nubi sih, tapi kau yang don lagi. Karena dalam masyarakat naurung yang lagi ya Allah nubi dong buna anak nubi nubi pen. Ada orang ya Allah dong nubi pen, nubi pen, nubi anu kan juga rumah. Lahir ya. Tapi di sana ada orang yang sangat butuh kepada anak. Dah dia mau baru pengen Malaysia, Singapura, ada kebibi lah mana? Pusing kebibi. Ya Allah lebih anu tabah, nya derawat lu doa. Hang kebi, pusing pen. Tapo tago nyuat tangan Malaysia dia bawa pintu, bilang tago dia lapu tago dia taranya. Bandung anu dan juru lihat dan anu tuh. Ya kira-kira yang terbaik ada Allah juga atau yang tidak mau? Yang Allah juga, karena Allah maha pintar, tidak mungkin pemberiannya meleset dan salah sasaran. Jelas? Maka jangan sungguhkan kepada Allah. Doa pasti makbul. Di Ramadan ataupun di luar Ramadan, tapi terkadang bukan apa maumu, tapi apa maunya, karena donyanya Allah punya budro, tanya mandu, betul kabulkan doa tanya mandu, hancur buntuhnya. Saya sering menyampaikan dunia ini tidak akan hancur dengan meledaknya gunung, dunia ini tidak akan hancur dengan tsunami, dunia ini tidak akan rusak dengan gempa bumi, tapi dunia ini akan hancur kalau kesampaian semua keinginan manusia. Punya teruk menurun mandu, hancur. Yang letek malamnya. Kira dia apa? Nak boleh kaya mandu. Nak boleh? Nak dia punya. Yang dihanan dunia Allah hambi. Gitu ya. Boleh kaya mandu? Boleh juga, tapi hancur mandu. Menyakijau kaya mandu masa bodohnya kaya tak belah berdalam. Urut kaya hanya ulang dua dong. So karyawan lah. Berarti rusak. Dia kaya man. Pertanyaan kedua, nak perlihat sehat itu? Lanjut. Punya sehat itu dengan dokter. Rumah sakit harus tutup, karyawan nganggur, security karena nampak kerja. Awaknya tipu doa Tuhan tanya sih. Dia sama-sama Tuhan juga awaknya. Ibu doa ya Allah ya Tuhanku Nabi udah rezeki. Ibu doa di dokter. Keterima doa dokter sakit nyawa. Ya bukan. Bukan tanya kita sakit pergi rezeki. Bukan. Karena dengan profesi ini. Mudah-mudahan ada pilihan Allah. A miskin, si B kaya. Yang kaya syukurlah. Yang miskin sabarlah. Yang sehat syukurlah. Yang sakit sabarlah sambil berobat. Walaupun tidak sembuh, akhirnya keputusan Allah itulah yang sangat tepat. Karena anjur sehat nandung. Berarti
Tanya, lagunya harus bervariasi. Hanya diterima tanya ke pihak. Ya, nanti doa lewat dengan pembahan. Ya Allah lebih mudah rezeki. Bocorkan tanya. Hah? Ini doa lewat dengan pembahan. Doa dia orang muka aja kapan? Yang dia. Ya Allah lebih mudah rezeki. Jadi mati dia. Ya, jangan Bandung kaliannya keputusan Allah yang terbaik bagi hambanya. Terus berdoa, jangan berputus asa sebagaimana disebut dalam kitab hikam. Ramadan bulan makbul doa. Kalaupun tidak makbul itu menurut Anda, tapi Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita bukan yang kita mau, tetapi apa yang manfaat kepada kita. Ya, ini kelebihan Ramadan. Semoga kita pulang nanti dari pesantren, tapi yuk dari budaya, sambung dengan pendidikan bulan Ramadan dengan dididik kita jadi orang pertama apa tadi? Tawadu, kedua, qanaah, ketiga, warah, ketiga, keempat, ikhlas. Semoga demikian. Kira-kira mau kena tambahan mengatanya udah dulu. Nah, coba ini. Baik, kita cemewah lagi. Kata bantu lagu-lagu ideal. Kira-kira yang agak mana dulu ya? Ada umur. Ya, cari-cari yang kira-kira dulu lebih apa? Kayak tujuh jam ya. Itu ya nanti kagak rayu tidak kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Walid, pada pertanyaan dari anak kamu, baik putra ataupun putri, juga termasuk Dewan Guru mewakili. Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa Tuhan menamai dirinya sebagai Allah? Yang Walid, berat Walid pertanyaan. Dalam kitab Usuluddin, yang jauh tahu boleh. Enggak, Pak. Karya Al-Ghaznawi Al-Hanafi. Pelajaran tauhid dikarang di sebelah ulama mazhab fikihnya Hanafi. Ditulisnya la yuqalu lillahi lima li fi'lihi wa hukmihi. Bak buat Allah hanya takun pakau. Hanya takun bak keputusan Allah, bak hukum Allah yang pakau. Yang kita tanya hikmah yang na hikmah. Keput tanya beliau sembahyang hikmahnya apa? Yang dia hikmahnya bukan kenapa. Apalagi untuk menamakan dirinya hanya tanya yang pakau. Ya berarti itu salah pertanyaan bukan hanya jawaban. Ya, tidak boleh kita tanyakan kenapa Allah menamakan dirinya Allah. Karena Allah lah. Ya, cuma beliau secara akal, nah keterangan beliau, walaupun tidak kompak semua ulama. Allah itu ada yang mengatakan mustaq dari ilah. Ada yang mengatakan memang dasarnya bukan mustaqikannya ajunan Allah. Ulama ada dua versi. Yang kadang ngerat dicok bah ilah nanti ada dasar pengambilan kata. Nah yang bermana ilahnya bingung. Berarti Allah itu ilah itu membingungkan tanya. Anda tahu kan? Kibat hikmah dalam ciptaan, kibat hikmah dalam hukumnya bingung. Ya berarti itu arti ilah. Nah yang dari makna walhu. Dan lain-lain makna banyak. Yang jelas ilah tamah alif lam itu Allah. Al-ilah bubuh alif lam ialah ke Allah. Tapi Allah itu adalah zat yang bingung semua makhluk. Anda tak contoh kan? Ya hantu ilmiah dikenal.
Nya punya tanya pakon mun akai dengan tetapi lu lebih kong tidak boleh ditanyakan 5 li fi'lillah wa hukmihi. Manbuhnanya ke Allah, berarti ini termasuk fi'il Allah, buhnan ro. Dia tanya, man kana jawaban ibu kayaknya yang dia dong. Wallahu a'lam. Terima kasih Walid. Pertanyaan yang kedua Walid, bagaimana pendapat Walid dengan agenda bukber yang sekarang banyak kita jumpai di tempat-tempat makan? Sekian Walid. Agenda bukber, buka bersama. Sebab bukber pindah 2 macam. Nah yang cowok dan cewek dia dua-duai tuh bab di jalan yang sepi-sepi bukber itu je. Yang ngaji. Cuma menyebut yang berlaku dan beradat hari ini buka puasa bersama dan macam menjaga pergaulan dalam ruangan yang memang tidak ada maksiatnya, tidak ikhtilat campur baur dengan agam, jaga aurat, pelayan dari dana-dana yang halal, ingin bersedekah dengan berbuka bersama, nah, itu tidak masalah, tak boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga Walid, apa boleh jika membenci orang yang menyakiti kita? Yang mana? Apa boleh membenci orang membalas? Membenci orang yang membenci kita. Membenci orang yang membenci kita berarti Yang menyakiti kita Walid. menyakiti kita. Gok ibu sakit tanya udah benci. Benar pertanyaannya. Pertama ini harus diketahui, tidak otomatis ketika orang sudah salah kita boleh ikut salah. Ini yang pasti. Betul gok iupat tanya, dia tahu upat je. Hana, gok iri gem tanya, dia tak iri je. Mereka memaki kita, bolehkah kita memaki je? Agama tidak ada otomatis gok salah tanya dia ikut salah kan dia salah nah catatan roy bab buku yang salah ditulis di malaikat tanya akan dicatat bab buku orang yang sabar dari kunjingan dan cacian orang kan bro balah bro lebihnya lu kira hidup tam yang dunianya terutama di Aceh paling ramai kalau orang balah-balah gol bahkan gak Thailand gak pun tanya Pakak aku tampil ini, awal aku tampil tanya. Pakak akrab lagi di akrab tanya. Pakak anak akrab lagi, kun gitu. Berarti tanya kalau urang got, urang gotnya akan got pada urang yang buruk pada gotnya yang urang got. Punya urang kebalak-balak gotnya macam sekelas standar. Anak rupu, hari ini free, anak rupu ini free. Dilanjutkan dua tu. Ya. Ya. Kapilah. Ya, kapilah. Tak ada bola. Ya habibi tabibi habibi anta qasdi wa muradi ya habibi tabibi habibi anta qasdi wa muradi anta kasyamsi wal qamari fi syarafin anta kasyamsi wal qamari fi karamin ya habibi itu ya habibi tabibi habibi anta qasdi wa muradi ya habibi tabibi habibi anta qasdi wa muradi
Lanjut. Ya, semangat. Allahu Akbar. Anta kanuri fauqan nuri, anta misbahun fil dhulami, anta kanuri fauqan nuri, anta misbahun fil dhulami, misla husnika ya habibi, ma ra'ayna qattu ya sahibi, ya habibi, Ya Habibi, tabibi, habibi anta qasdi wa muradi, ya habibi, habibi, tabibi, habibi anta qasdi wa muradi. Dilanjutkan boleh. Pertanyaan selanjutnya. Mana video? Sudah. Lanjut ataupun tidak? Lanjut. Lanjut. Yang jawab lanjut. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Besok kita di Lebu. Takbir. Allahumma la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Amin ya Allah. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Amin. Allahumma hawalaina wa la alaina. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Walid, jika kami belum qadha puasa yang dahulu dan udah lewat 1 tahun ke depan, bagaimana caranya dan apa yang harus kami lakukan? Puasa tahun lalu belum dikata. Waktu qadha puasa tahun yang lalu berarti limitnya sampai dengan sebelum Ramadan nanti. Nya buat dia kata. Ketika hana cipta kata kalewat, berarti nanti habis Ramadan ini pertama dia mengkata Ramadan yang tertinggal tahun lalu berapa hari? 3, 2, 1. Lihat kata tamah lom bayi fidyah 1 mun. 1 mun itu berapa ukurannya? Pernah kami ukur termasuk di Dayah Abadi Buluh. Ada mun beliau bawa pulang dari Arab Saudi. Pernah kami hitung 1 mun itu pas 2 boh luk tutu. Luk tutu bunnya benderanya. Berarti 1 mun 2 boh luk tutu. Pertama kagak puasanya, kedua karena kalewat, kamu selang tahun, tambah denda 1 mun. Bersulang lagi, puasa tetap kagak 1 hari, moodnya berganda lagi jadi 2 mun. Berganda lagi, tambah lembut, makin trip tak kagak, makin laju payah tambah mun. Kagak puasanya tetap 1 hari. Kalau itu pertanyaan, itu jawaban. Wallahu. Pertanyaan selanjutnya, Walid, bagaimana caranya agar kami bisa cinta ibadah? Selama ini kami sholat karena peraturan,
apapun ibadah yang kami lakukan semua terpaksa. Waduh. Berarti kalau semua terpaksa atau umumnya terpaksa, jawaban pertanyaan saya tadi ikhlas, bohong. Berarti kita belum mampu berupaya untuk ikhlas. Bagaimana kita supaya taat? Mudah-mudahan dalam hadis banyak versi, sebagian yang dhaif, ada yang sahih, ada yang kuat. 3 ketika semayang, nampak semayang dia buat contoh. Celuhu, asa, subuh. Ada riwayat yang menyatakan bahwa sekali saja kita meninggalkan salat di neraka 7.000 tahun. Ada riwayat lagi 3.000, ada yang 4.000. Yang jelas mudah-mudahan yang menghitung. Tak kena sini baik. Tinggal semayang luhur betul tidak betul. Pertanyaan. Ya agak-agak. Saya nanya. Waktu tinggal semayang luhurnya apa nak lupa? Nampak pensi miliar. Ana, kira-kira bayar. Tapi sini bayar kau betul. Kok berapa? Menyenang yang berupa pen 1 triliun saja dibakar 1000 tahun gara-gara meninggalkan salat zuhur masih rugi. Lu tanya enggak Ron? Getut ngapui dunia ini liburan. Wah meneng. Gijuk pen 17 juta itu. Mana wah? Mana pun dengan kita. Olehnya pen takkan 1 triliun tapi dibakar 1 jam. Mau? Dibanci apa yang kira kita? Pen kalau tinggal luar nampak pen. Tinggal sana nampak belanja tak kuatan. Bayangkan kalau 1 kali tinggal salat 1.000 saja, 1.000 tahun. Berarti sehari semalam meninggalkan salat berapa? 5.000 tahun. 5.000. 2 hari meninggalkan salat 10.000. Adik-adik tahu berapa lama 10.000 tahun? Yang ke 10.000 tahun. Kalau kita ukur 10.000 tahun itu kalau dibakar sejak masa Nabi Adam sampai hari ini, pakar sejarah mengatakan baru 7.000 tahun dari Nabi Adam. Berarti menyuruh 2 tinggal semayang di Prohibeto detik masa Nabi Adam masih tersisa waktu siksaannya 3.000 tahun lagi. Baru 2 tinggal pagi kan tinggal bulan. Oh hanya tinggal cabai-cabai karena tubuh naik syatan. Jumlah per hari ada 1 atau ada 2 hari berapa? Sebulan berapa? 3 tahun berapa? Ribuan tahun. Mantap si payah peraturan daya yang dimaksud semayang menyonya siksaan Allah. Dan belum tentu mati itu ketika Anda tua. Nah, ya, lam dayahnya yang sabung-sabung lokal yang kamu meninggal kan? Mesti rawat tak? Itu anak lokal tu, nak lokal ni kan? Mesti rawat tak? Payah mendung. Tapi kalau di kampung, baikkan tugas yang sabung-sabung lokal. Sebablah sabung lokal ni mungkin saja belum tidak tepat tu. Nyo attitude nyo ke Ramadan yang lalu, nah udah kamu meninggal 40 lah sabung kampung. Berarti dulu ke nak meninggal 50 tu. Hanya nanti menaruh tanya. Dan malaikat maut tidak kenal usia. Dan mati tidak mesti di usia tu. Wah, mati di sini. Nah tinggal semayang, usia ju ukur rata-rata 1 hari 1. Kasih beli kan? Kali laju 30.000 tahun di neraka. Apa untungnya Anda meninggalkan salat? Maka sejak besok ikhlaslah, jangan karena peraturan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Walid, wate kamu di daya, seprat tinggal ke mangaya. Dalam hati wate wo kampung endruk begat akai. Tapi wate tru urmo kabru akai. Sering bantah mak dan ayah. Pakiban solusi ke kamu Walid. Kiban solusi. Berarti tabiat drone belum betul-betul berubah. Karena manusia ini terlahir dalam keadaan berbeda-beda karakter.
Ada orang yang terlahir dalam keadaan karakter berat jahat, berat gundul. Nyan tiga buat baru biu mubah tiga wau gempong itu biar dah. Karena kalau enggak pulih. Bak lo kira ubat yang paling ampuh ada lu bukan bunopo. Yang tak roh mungkin dan juga ubat yang pun ada Ihya Imam Ghazali mungkin kalau perlu kenal. Terus ni ingat dan juga ada bunuh juga. Tiga kan yang pas dengar mak macam orang. Dengar macam orang siap nunggu ada yang dengar. Mian berkali nak mah lu baru dari kulit dua ke kakru. Oh, ladung kak putih. Itu belum ya. Yang kim tak pengalaman dia roh. Nyungi bukan. Ladung si gua indah berisi anu perhati bukan. Ladung gua ikan tu, ladung gua kerja. Bunuh kaya anu gua ini buat beku gua ini bagli. Ibadai je. Tu perhati. Mungkin lagi yang jelas berkorban turun tetapi bio gudut nubalah. Cik tak bayang, mele ju wadah rawan hamil dia urun ciknya karena masing-masing rawan yang nama munul kawin akan merasakan tu. Kamu agam anak mampu hamil itu mati. Tak berapa orang rapat membunuh tetap rumah yang hamil. Kamu hati. Drone akan rasa hati. Bukan ya bukan. Baik duduk pun lima ngaya ni segala kan cok bahu macam melihat orang tung juga ke yang begitu. Dia bahu bagi yang kenapa? Bahunya. Berapa man? Belum lagi perjuangannya ketika melahirkan Anda, belum lagi perjuangan ketika Anda lahir dalam keadaan muak namun dari cengeng pulih garaja penuhan pulih dia memang dokter jih kata mau apa sebab kurang cik perlai tak payah dulu tengah-tengah berdua tak payah sebagai kamu jaga berat ini yang benar maka tegudut tiga pasti karena ada salahnya. Kalau tidak salah tidak ada orang tua yang marah-marah kepada anaknya. Oh dia benar diamlah. Itu akhlak terpuji. Ingat yang terakhir, surga Anda sebelum menikah di bawah telapak kaki orang tua Anda. Ya kan kawin hidup tapak kila kau. Itu tekan kawin nyat mukai betul tapak. Yang termusibah. Yang belum kira amunan tu rek pegah ba nemi nyu ada iya ibu dulu mungkin hanya tong dengar lah. Wallahu alam. Cik, pertanyaan terakhir. Terakhir. Assalamualaikum Walid, izin Walid. Kami santri akhir Dayah Syamsul Duha. Sebentar lagi kami akan berjuang di luar Dayah demi masa depan kami. Kadang dalam berjuang dan belajar kami juga disertai dengan rasa jenuh dan bosan. Walaupun kami sadar semuanya untuk ibadah dan akhirat. Tolong Walid berikan motivasi agar senantiasa berada di jalan Allah. Inti di yang urung matang ini mah, gimana? Matang ini macam itu. Kalau ini terakhir yang jaga bosan, mau bagus. Inti di benar. Lu karak taman buat tapi tang hotring holuat dia jual juga. Yang mana? Yang mana arah? Pasti Anda belum merasakan lezatnya ilmu. Orang yang telah merasakan lezatnya ilmu sudah tamat disuruh pulang tidak mau pulang. Yo kata mak gua kena hai kau. Kamu lupa lu mah. Rupanya mata Allah berikan keindahan dan enaknya yaitu melihat pemandangan. Yang pemandangan gunung hijau-hijau lima di matanya. Hijau di tanah hijau. Padahal dalam hijau. Mata Allah meletakkan mata. Telinga juga Allah berikan. Kita senang mendengar enak enak kita dengar lagu atau dengar musik syahdu laju.
Tidak dulu ada banyak mau yang ijah jadi. Ya? Ya. Berarti telinga ada enaknya, mata juga ingin melihat yang enaknya, hidung juga demikian, bau-bau enak, itu biar makanan, kalau lagi puasa kan biar bawa adalah dan biar itu tetap bau dulu. Ya? Lidah juga butuh enaknya, ya. Baju pok mie lah, baju bakso lah, ada enaknya. Hati, rupanya Allah ciptakan juga ada enaknya. Ketika mata hana enak lihat yang pemandangan, ingat matanya ke hati. Punyung hana galak lihat tadi yang enak-enak, yang pasti punyung sedang masalah. Lidah hana mangat yang mangat-mangat, pasti anda sedang penyakit. Ate dipegang oleh Allah untuk mangat makrifat Allah, mangat dan beriman kepada Allah, mangat untuk baca Quran, mangat untuk ilmu. Anda mangat-mangat orangnya hati anda sedang masalah. Betul ya? Karena Allah mempegang hati ada fungsinya. Lagi mempegang mata ada fungsinya, lidah, hidung, telinga ada fungsinya. Hati kan kena fungsi. Ketika hati galak kuping, saya hendak galak kebut, hati anda sedang masalah. Masa kan lidah yang sebelumnya senang makan bakso, tak galak paju-paju silok sualu. Yang tak masalah ke mana? Atau galak am-am tanah cak, yang tak masalah. Maka ketika hati hendak galak lagi ilmu, tak bosan, hati ada sedang masalah. Yang menang sejak awal anda belum mencoba untuk memperbaiki hati. Kiat yang dia lumbi dalam tahun terakhir yang kesempatan BO itu belajarlah enak dalam ilmu. Walaupun BO itu ada enak dalam ilmu. Bermupom walaupun ilmiah yang sederhana-sederhana. Monyonya ka enak yang kaju hana ilmu. Bahkan bosanlah jemulah yang anda belum dapat enaknya. Sangnya yang dia lebih ilmiah walaupun kiat-kiatnya banyak. Wallahu a'lam. Kami? Ambil ego. Balik juga ayat terakhir. Begini ada bodoh. Jadi dari ulun tuan, semoga perjuangan adik-adik anak-anakku sekalian siap diguyur hujan. Demi merayakan pre-Zimah. Semoga apa yang kami sampaikan ada faedahnya, salah malah, silap hilap dalam penyampaian. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya bukanlah tanya jawab, walaupun judulnya tanya jawab karena tidak ada judul lain. Intinya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Dalam jawaban barangkali tidak memuaskan, ada guru-guru kita, ada abang lagi nanti karena di pesantren mungkin anak so jauh benar-benar. InsyaAllah mudah-mudahan ketemu lagi kapan-kapan. Semoga pertemuan kita kali ini ada faedahnya. Dino terjadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Dari Lun, belum lebih 32 kemah ada nama Alaikum Ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.